Halo Besti, sini deh kumpul. Hari ini aku mau ngajak kalian curhat santai nih. Siapin aja cemilan sama minuman favorit kalian. Soalnya kita mau nge-spill rahasia gelap yang, aduh jujur aja kemungkinan besar lagi nangkring manis di dapur kalian sekarang juga. Iya, di bedah materi kali ini kita bakal bahas tuntas soal satu alat masak yang sering banget disepelein tapi ternyata punya dampak yang luar biasa bahaya. Coba deh, jujur-jujuran aja nih sama aku. Siapa di sini yang di dapurnya masih ada sutil nilon hitam murahan itu? Atau mungkin yang warnanya lucu-lucu tapi harganya cuma 10 ribuan di e-commerce? Wah, hati-hati banget loh. Spatula plastik yang diam-diam suka meleleh ujungnya pas lagi dipakai numis itu, sebenarnya tuh kayak bom waktu buat kesehatan kalian. Serem banget kan? Bayangin aja, kalian capek-capek masak makan malam bergizi buat keluarga, malah diam-diam dibumbuin pakai bahan kimia beracun. Nggak banget deh. Bukannya aku mau nakut-nakutin ya, tapi fakta dari materi yang kita bedah ini beneran bikin merinding. Ada bahaya tersembunyi dari sutil nilon murahan. Pertama, dia tuh ngeluarin senyawa PAA atau Primary Aromatic Amines yang bisa memicu kanker dan merusak DNA kita. Terus, ada juga BPA sama phthalates yang sifatnya ngacauin hormon dan kesuburan. Belum lagi urusan mikroplastik yang ternyata bisa tembus sampai ke aliran darah dan memicu resistensi insulin. Jujur, aku ngerti banget kok. Dulu aku juga suka asal comot sutil plastik murah karena mikirnya, cuma buat aduk-aduk doang kok. Tapi pas tahu fakta medis sengeri ini, wah mending langsung buang deh. Nah, siap-siap kaget ya. Tahu nggak yang paling gila dari semuanya? 2.100 kali lipat. Beberapa studi nunjukin kalau migrasi racun dari sutil nilon murahan ke makanan kita saat kena panas tinggi wajan, itu bisa melampaui batas aman sampai 2.100 kali lipat. Coba bayangin, sebanyak apa coba racun kimia yang tanpa sadar masuk ke perut kita dan keluarga setiap harinya. Bahaya banget. Terus kalau udah gini, solusinya pakai apa dong? Jawabannya simpel, beralih ke silikon. Tapi, tunggu dulu. Banyak banget nih yang mikir kalau silikon itu sama aja kayak plastik atau karat biasa. Big no, Besti. Sini aku kasih paham biar nggak salah kaprah. Silikon itu sebenarnya polimer sintetis super awet yang bahan dasarnya dari silika alias pasir alami. Terus dicampur sama oksigen, karbon, dan hidrogen. Sifat bawaannya itu inert atau lengai. Jadi secara kimiawi, silikon murni itu beda 180 derajat alias sama sekali beda dari plastik. Rahasianya tuh ada di sainsnya. Silikon punya yang namanya ikatan siloksan. Ikatan kimia ini tuh luar biasa kokoh dan butuh suhu yang super duper tinggi banget buat bisa hancur. Makanya, kalau kalian pakai sutil silikon yang beneran food grade murni, dia bakal santai aja tuh dipakai numis di wajan bersuhu sampai 250 derajat Celcius tanpa meleleh sedikit pun. Keren kan? Dia juga nggak bakal bereaksi sama sekali sama makanan yang sifatnya asam kayak tomat atau makanan basah kayak baking soda. Super aman. Tapi awas, jangan sampai kalian udah niat sehat, malah ketipu beli silikon abal-abal. Di pabrik tuh, silikon cair diubah jadi padat lewat proses vulkanisasi atau curing. Biar kalian nggak kena scam, kalian wajib tahu dua bedanya nih. Pertama, ada peroxide curing. Ini yang murahan, biasanya ninggalin residu VOC, baunya kimia banget dan gampang menguning. Sebaliknya, ada yang namanya platinum curing. Nah, ini dia yang kelas premium. Hasilnya sama sekali nggak berbau, lebih lentur, warnanya jernih, dan pastinya aman banget, bahkan buat alat makan bayi sekalipun. Plusnya lagi nih, ganti ke sutil silikon itu hitung-hitung nabung juga loh buat masa depan perabotan dapur kalian. Kok bisa? Karena silikon ini bakal menyelamatkan wajan teflon mahal kalian. Sutil silikon nggak bakal pernah bikin baret, karena dia bisa mendistribusikan tekanan secara merata pas kita ngaduk. Coba deh ingat-ingat, kalau wajan anti lengket kalian tergores pakai sutil stainless atau nilon keras, lapisan PFES yang beracun dari wajan itu bisa ikutan ngelupas dan masuk ke masakan. Wih, ngeri. Dengan silikon, masalah baret-baret ini auto beres. Oke, kita masuk ke segmen battle merek sutil nih. Pilih mana, budget sultan atau budget anak kos? Anggap aja sekarang aku lagi jadi personal shopper kalian ya. Buat kalian yang budgetnya sultan dan emang nyari investasi alat dapur jangka panjang, Stain Cookware ini jawaranya. Harganya emang lumayan, sekitar 699 ribuan, tapi udah FDA dan LFGB approved. Gagangnya dari kayu akasia premium dan tahan suhu sampai 250 derajat. Terus, buat yang di tengah-tengah, ada Ciprus di harga 300 ribuan. Ini estetik parah sih, tahan sampai 240 derajat, tapi ada sedikit catatan. Pas barang datang, cek dulu sambungan kepalanya, biar nggak gampang coplok. Nah, buat kaum mendang-mending atau anak kos sejati, tenang aja. Ada GM Beer yang harganya 100 ribuan doang, tapi udah mantap. Tahan 230 derajat dan pastinya udah FDA approved. Lengkap kan pilihannya?
Lanjut ke materi berikutnya, gimana sih cara membedakan silikon asli biar kita nggak gampang kena tipu oplosan plastik? Biar kalian gak gampang dibohongin seller nakal, kalian wajib banget tahu trik rahasia ini. Caranya gampang pol, namanya uji tekuk atau pinch test. Gini cara mainnya. Pertama, cubit atau tekuk ujung sutil silikon kalian sekencang mungkin. Kedua, perhatiin baik-baik lipatannya. Kalau pas ditekuk muncul garis warna putih, wah fix itu oplosan plastik filler murahan. Tapi kalau pas ditekuk warnanya tetap solid dan gak berubah memutih sama sekali, selamat, itu tandanya silikon murni kualitas juara. Ingat ya, wajib dipraktekin pas kalian baru beli sutil. Nah, sebelum jari kalian buru-buru pencet check out, tolong banget cek Raisek lagi keranjang belanjaannya pakai checklist esensial ini. Pastikan ketahanan suhunya itu wajib banget di angka 230 sampai 250 derajat Celcius. Kalau klaim dari sellernya aja cuma di bawah 150 derajat, udah pasti itu cuma plastik biasa yang nyamar. Terus buat gagangnya, sesuaikan aja. Pilih kayu kalau mau anti panas, pilih full silikon buat kalian yang jermapop biar cucinya higienis banget, atau stainless yang emang super kuat tapi resikonya agak panas kalau kelamaan dipegang. Dan yang paling penting, selalu cari logo FDA approved atau standar Eropa LFGB buat jaminan keamanan mutlak. Udah beli yang mahal, masa ngerawatnya asal? Nah, sekarang kita bahas trik perawatan rahasia buat jaga sutil kalian tetap kinclong kayak baru. Ini dia nih, musuh bebuyutan ibu-ibu di dapur se-Indonesia, noda kunyit. Kalau tiba-tiba ujung sutil silikon estetik kalian jadi kuning ngejreng, tenang, jangan panik. Kalian usap dulu aja pakai minyak goreng, ini ampuh banget loh buat narik pigmen kuningnya keluar. Atau kalian bisa pakai baking soda buat gosok halus pelan-pelan. Kalau masih bandel juga nodanya, jemur aja langsung di bawah terik sinar matahari selama 2-3 jam. Biarin sinar UV-nya yang kerja lunturin warnanya. Dan please banget, ingat peringatan terakhir ini. Jangan pernah sikat sutil silikon pakai sabut kawat. Itu cuma bakal ngerusak permukaannya dan bikin baret halus tempat bakteri ngumpul. Selanjutnya, ayo ngaku siapa di sini yang abis ngaduk masakan terus sutilnya disenderin gitu aja di tepi wajan yang lagi panas. Hayo, kebiasaan itu tuh bikin sutilnya overheat loh. Mending mulai sekarang biasain pakai tatakan alat masak. Terus buat yang punya sutil gagang kayu, jangan sekali-sekali dimasukin ke mesin cuci piring karena nanti kayunya bakal retak dan jamuran. Cuci manual pakai tangan aja ya. Jangan juga dipakai buat ngeruk kerak wajan yang keras banget. Nanti ujung silikonnya malah robek. Dan kesalahan yang paling fatal, tergiur beli sutil di bawah harga 40.000. Itu sih sama aja ngundang resiko racun ke piring makan. Mending investasi sedikit lebih mahal buat beli kualitas yang beneran terjamin aman. Sebelum kita sudahi materi hari ini, ada satu kalimat alias truth bomb dari sumber bahasan kita yang ngena banget. Kesehatan keluarga jauh lebih berharga daripada diskon perabotan. Dengerin ya Besti, mengganti sutil nilon murahan kalian dengan silikon food grade itu bukan sekedar soal ngikutin tren estetik anak muda kekinian aja loh. Ini murni keputusan dan investasi kesehatan dasar yang bisa banget menghindarkan orang-orang yang kalian sayang dari berbagai penyakit berbahaya jangka panjang. Jadi, untuk nutup sesi curhat kita seputar gizi dan rahasia dapur hari ini, udah siap belum nih buat upgrade dapur kalian sekarang juga? Atau kalian masih nekat mau terus-terusan ngebumbuin makanan keluarga pakai lelehan plastik? Yuk kita mulai lebih peduli dari hal-hal kecil di dapur kita. Coba deh sekarang cek dapur kalian dan buang sutil beracun itu. Oh ya, kalau kalian punya pengalaman horor soal sutil plastik yang tiba-tiba meleleh di wajan, atau mungkin punya tips curang lainnya seputar alat dapur, langsung aja spill dan kita ngobrol bareng di kolom komentar ya. Sampai ketemu di bedah materi seru kita selanjutnya. Happy safe cooking, Besti!